Ini nilai tukar rupiah di pasar spot pada perdagangan kemarin sempat dibuka menguat. Lalu pergerakan rupiah pagi ini akan seperti apa dari analisis Anda melihat ya? Iya, jadi kalau kita melihat dalam beberapa hari terakhir memang rupiah bergerak cukup stabil dari kisaran 14.000 sampai dengan 14.100. Iya. Kalau untuk hari ini sendiri kami memperkirakan masih akan tetap tidak terlalu ada perubahan cukup signifikan ya. Jadi memang ini juga mendasari kenapa kemarin Bank Indonesia itu bisa melakukan kembali pelonggaran kebijakan moneternya dengan menurunkan suku bunga BI 7 days repo rate sebanyak 25 basis point. Kalau saya melihat sih memang pasarnya kalau dari dalam dari globalnya sendiri memang volatilitasnya agak besar ya belakangan ini. Tapi memang kalau saya lihat kondisi di dalam negeri sendiri ya, dari sisi inflasi, dari sisi current account defisit, kemudian juga dari trade balance-nya juga masih relatif cenderung menunjukkan perkembangan yang cukup positif ya, sehingga bisa menjadi suatu pendorong ya rupiah itu dalam beberapa hari terakhir cukup stabil pergerakannya. Samping itu juga memang market juga merespon cukup positif ya berbagai kebijakan yang dilakukan yang baik oleh Bank Indonesia, pemerintah dan juga dari OJK yang memberikan stimulus perekonomian ya agar di dalam beberapa kuartal ke depan itu kondisinya akan lebih baik. Oke, berarti kurang lebih tidak jauh berbeda begitu ya dengan indeks yang tadi juga ternyata terpengaruh atau katalis positifnya dari Bank Indonesia yang memangkas suku bunga dan ternyata terhadap nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya dengan dolar juga ini cukup positif begitu? Ya betul. Ya, lalu untuk The Fed sendiri yang menebar stimulus hingga 10 triliun rupiah lebih, ini dampaknya ke rupiah seperti apa, Mas Ruli? Ya kalau kita melihat ya memang langkah ini hampir secara serempak ya dilakukan di banyak negara ya, terutama di Amerika Serikat ya. Sebenarnya yang paling menjadi fokus yang cukup besar yang dari market itu apa yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat ke depan. Jadi memang dari Jerome Powell-nya sendiri itu sudah berkomitmen ya akan tetap mempertahankan suku bunga rendah sampai dengan tahun 2022 dan kebijakan mungkin dalam 3 tahun ke depan tersebut masih akan tetap akomodatif. Dan secara historis ya kalau kita melihat ketika memang The Fed melakukan kebijakan yang akomodatif ya, salah satunya juga dengan pembelian obligasi, tidak hanya obligasi pemerintah, tapi juga saat ini mereka melakukan pembelian obligasi korporasi itu memang kecenderungannya itu mendorong peningkatan supply dari US dollar sendiri ya secara global. Ya. Jadi biasanya dengan supply dolar global yang meningkat itu akan menyebabkan dolar itu melemah. Jadi ini juga impact-nya ya terhadap rupiah juga tentu saja akan cukup positif ya kalau kita lihat ya panjang mungkin tidaknya sampai panjang tahun ini lah kira-kira seperti itu. Dampaknya harusnya memang positif ya terhadap rupiah ya dari kebijakan yang sangat akomodatif dari The Fed tersebut. Baik, nah kalau kita kaitkan dengan dampak dari corona sendiri, meskipun rupiah masih bisa ditahan untuk posisinya yang cukup stabil, dengan kondisi sekarang banyak negara yang juga sudah mulai waspada dengan masuk kepada fase 2 pandemi ini, akan seperti apa kondisi rupiah kita? Akankah stabilitasnya akan tetap kita lihat di dalam jangka panjang? Memang kalau saya melihat ya kekhawatiran terbesar pasar saat ini ya adalah terjadinya second wave akan pandemic COVID ini. Jadi ada beberapa memang yang sudah mulai melakukan relaksasi ya, terutama dari Amerika Serikat, kemudian ada juga dari Tiongkok, kemudian juga ada Korea Selatan. Ini memang kalau kita melihat terjadi ada semacam kenaikan ya dari penyebaran COVID ini. Tapi ini di satu sisi juga disebabkan oleh karena memang kapasitas tes ya pemerintah itu juga sudah meningkat ya. Jadi memang pembukaan relaksasi yang disertai dengan tes kapasitas yang meningkat ini juga terjadi di Indonesia ya. Harusnya memang ini sangat dibutuhkan untuk melakukan kebijakan ke depan. Memang kalau di Amerika Serikat ya yang memiliki 4 musim yang mulai musim
musim gugur, nanti musim dingin itu memang lebih besar terjadi second wave. Jadi memang pasar saat ini kekhawatiran utamanya terjadinya second wave ya. Jadi memang kalau ada sesuatu terjadi gejolak ya bisa jadi akan terjadi overshoot ya dalam beberapa waktu ya. Tapi kalau saya melihat sih memang level keseimbangan rupiah yang baru saat ini mungkin di kisaran 11.000 sampai dengan 14.300 ya. Jadi kalaupun memang akan terjadi kenaikan volatilitas itu mungkin akan bersifat sementara. Kalau kita melihat di sepanjang tahun ini sampai dengan akhir tahun masih berkisarannya itu masih tetap 14.300. Kalau dalam beberapa hari ke depan, mungkin minggu depan juga menurut kami juga masih belum ada terjadi kenaikan volatilitas yang lebih besar ya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri telah hadir bersama kami melalui sambungan telepon di IDX Opening Bell.